record dulu ya. Ini ya kan hari ini kita materinya masih tentang database ya. Database itu nanti sampai 4 pertemuan database semua. Ya, karena memang inti dari sebuah program itu adalah menyimpan data ya. Program itu kan kita kan bergerak di bidang informatika, kan informasi gitu loh. Kita mengolah informasi. Informasi kan ujung-ujungnya bakal disimpan atau diambil lagi atau diolah sedemikian rupa. Jadi memang yang namanya database itu krusial. Dan kebetulan memang di Android sendiri jenis database-nya ada banyak ya. Ada banyak macam dan itu semuanya kepake. Nah, itulah masalahnya ya. Itulah kenapa harus saya ajarin semua. Gitu. Karena memang keperluannya beda-beda sih. Jadi kalau yang minggu lalu kita belajar tentang shared preference ya, itu database lokal tapi untuk yang sesuatu yang simple ya. Jadi single value gitu. Nah, sekarang kita pakai ini SQLite ya. Jadi SQLite ini sebenarnya mirip kayak kayak apa? SQL biasa gitu ya, cuman versi ringan ya, light. Dan gini, setahu saya di semua sistem operasi smartphone itu sudah ditanam SQLite ya, baik itu Android maupun iPhone ya. Di dalamnya itu sudah ada engine SQLite-nya. Gitu. Jadi kita nggak perlu install, nggak perlu apa namanya masang macam-macam ya, tinggal panggil aja. Gitu. Karena memang sudah ada. Gitu. Seperti itu. Nah, SQLite sendiri ya memang sistemnya pakai query ya, sama kayak MySQL gitu. Cuman perbedaannya kalau khususnya di Android ya, di Android itu hanya ada 3 tipe ya, apa 3 tipe data ya, yaitu integer, real sama text ya. Kalau di apa namanya MySQL yang untuk server kan macam-macam ya, ada varchar, ada integer, long, short, terus double ya banyak macam lah, ada datetime dan seterusnya. Kalau sini cuma 3 ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nyimpen apa misalnya tanggal gitu ya, ya pakailah teks gitu ya. Nyimpen tanggal ya pakai teks gitu. Terus kalau nyimpen angka ya ini integer ya. Kalau real itu bilangan pecahan kayak double gitu disimpannya di sini ya real. Itu aja sih 3 itu. Jadi kalau mau yang aneh-aneh kayak tadi tanggal ya pakai teks, kalau boolean true false ya bisa pakai integer ya 1 0 gitu misalnya. Seperti itu. Jadi ini jadi namanya aja SQLite ya. SQL versi light ya, versi ringan. Jadi pasti banyak kekurangannya dibanding SQL yang biasa. Yaitu yang pertama ini tipe datanya terbatas, yang kedua adalah tidak ada user management. Jadi kan kalau kalian apa namanya pakai MySQL kan harus login ya istilahnya ya, harus masuk sebagai user gitu kan, masukin username sama passwordnya. Nah di sini nggak ada ya, kalau di SQLite nggak ada, hanya tinggal pakai aja gitu. Kemudian ya ini kekurangannya lagi hanya dapat melakukan 1 operasi tulis ya dalam 1 waktu. Itu kalau di apa di MySQL kan bisa bikin transaction ya. Jadi kalian eksekusi 100 query sekaligus bisa-bisa aja. Tapi di sini enggak, harus urut ya 1 2 3 sampai ke 100 itu harus satu-satu, nggak bisa barengan. Gitu. Makanya kalau di MySQL yang server kan ada log table dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang barengan, nanti ada yang nge-log dulu supaya nggak diubah-ubah dan seterusnya. Ya. Itu. Kalau di sini ya simple sih, karena emang kalau dibikin kayak server nanti device-nya nggak kuat takutnya. Gitu. Kemudian kalau mau pakai apa SQLite itu sebenarnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bikin kontrak kelasnya dulu. Sebenarnya nggak harus kayak gini sih. Kita bisa bikin langsung tabrak aja bisa, cuman secara manajemen susah ya. Kalau takutnya kalau nanti proyeknya dilanjutin orang lain, bacanya susah gitu. Seperti itu. Jadi kita harus bikin ini. Di sini saya kasih nama database kontrak ya. Ya sebenarnya ini cuma kayak isinya deklarasi nama tabel, nama field aja gitu loh. Jadi gini, di database kontrak ini adalah isinya adalah semua tabel-tabel yang kita miliki ya, semua informasi tentang nama kolom, terus nama field dari seluruh tabel yang kita miliki. Jadi kebetulan di aplikasi kita ini ada 1 tabel ya, namanya tabel penduduk yang saya deklarasikan di sini. Nanti kalau misalnya punya tabel yang lain, misalnya tabel alamat itu, ya ini tinggal bikin baru lagi ya, objek alamat gitu, seperti itu.
Nanti ada yang lain lagi, misalnya apa pekerjaan gitu ya. Nanti bikin objek pekerjaan gitu. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang belum tahu ya. Kok di sini kan kita bikinnya biasanya kelas ya, kelas terus nama kelasnya. Nah, kok di sini kok ada namanya objek. Objek itu apa sih? Nah, jadi objek itu kalau di Java dia itu sama kayak static gitu. Jadi sebenarnya penduduk objek ini ya mirip kayak kelas, cuman dia nggak bisa diinstansiasi ya. Isinya cuman kayak deklarasi value aja, nanti value-nya bisa kita pakai. Ya kalau di Java mirip kayak static gitu loh. Yang namanya static class itu kan kelasnya nggak perlu diinstansiasi, bisa langsung dipakai kan. Nah ini sama. Jadi penduduk ini itu adalah kelas yang nggak perlu diinstansiasi, tapi bisa langsung dipakai. Nah kalau di Kotlin namanya objek. Dibedakannya di situ. Gitu. Kalau di Java kan kelas sama static class. Ya, kalau di Kotlin kelas sama objek. Bedanya cuma di situ. Oke, itu tambahan informasi aja. Itu kemudian di sini untuk objek itu yang mewakili sebuah tabel itu dia harus merupakan turunan dari base column ya. Supaya nanti dia bisa mewarisi atribut ID ya. Yang namanya tabel kan pasti punya ID ya, hampir selalu punya ID gitu. Seperti itu. Jadi di sini cara bacanya adalah gini. Yang dideklarasikan ada 3 kebetulan. Nama tabelnya, itu saya kasih nama variabelnya tabel name. Ini nggak harus kayak gini ya, ini bebas ngasih namanya. Boleh diganti nama tabel gitu juga boleh ya. Atau name doang juga boleh, ya bebas. Ini cuma ya memudahkan aja sih saya pakai format begini. Jadi tabel name-nya itu adalah penduduk, kolom name ini menyebutkan nama kolom-kolomnya, jadi kolom name diikuti dengan nama field-nya ya, nama kolomnya yaitu nama ya. Ini namanya nama gitu ya. Terus kolom name usia, jadi isinya usia. Jadi sebenarnya nama field-nya tuh yang ini, yang di sebelah kanan. Ya ini nanti kenapa kok harus dibikin konstanta seperti ini? Tujuannya supaya nanti kalau misalnya namanya tiba-tiba berubah ya, ini awalnya pakai bahasa Indonesia ya, nama sama usia. Nanti kalau mau diganti name sama age, gitu kan kita nggak usah ganti yang ini ya. Jadi di programnya ya tetap pakainya ini aja gitu loh. Pakai variabelnya ini gitu loh. Yang diganti itu cukup di sini aja. Sebenarnya kan bisa aja di program kalian langsung bikin aja hardcode gitu ya. Select nama, usia from penduduk gitu kan bisa aja. Cuman kalau nanti suatu hari tabelnya tiba-tiba berubah kan query yang harus diganti kan banyak sekali. Gitu. Mending yang diganti adalah di satu kelas ini aja gitu loh. Sedangkan di logiknya nggak usah diubah-ubah. Kemudian selain deklarasi nama tabel sama nama kolom, di sini juga ada deklarasi untuk pembuatan tabelnya, query-nya, ya, create table. Nah, kita di sini langsung pakai aja yang sudah diinisialisasi di atas ini, ya, table name. Jadi ini bacanya create table penduduk dalam kurung ini ID ya, base column underscore ID itu untuk atribut kolom ID-nya gitu. Tipenya integer, primary key, ya. Seperti itu biasanya sih selalu ini ya, dan ini auto increment gitu. Kemudian untuk nama itu saya pakainya teks ya, usia saya pakainya ini harusnya integer lah ya. Saya salah, harusnya ganti integer karena usia kan bilangan bulat ya. Harusnya pakai integer. Nanti waktu demo kita pakai integer aja. Gitu. Kemudian yang perlu dibikin lagi adalah ini ya, untuk deletable ya. Deletable. Jadi create table sama deletable ya, query-nya itu harus dibikin. Ini salah, ini nggak ada backslash-nya ya. Ini saya ketambahan waktu karena saya bikin modulnya pakai latex. Jadi kalau ada karakter simbol nggak jelas ya, kayak dolar ini di latex kan harus di backslash, cuman backslash kayaknya ke double ya. Jadi ada yang nongol satu. Ini harusnya nggak ada. Gitu. Oke, mungkin langsung saya demoin aja ya, biar lebih jelas. Saya bikin project baru. Namanya ini pertemuan 10 SQLite genap 2020-2021. Kemudian ini ya finish. Sip.
Weh, langsung jadi. Mantap. Laptop baru soalnya. Pamer nih. Dari kemarin pakai laptop yang lama ya. Karena yang baru di setting nggak selesai-selesai, yaitu karena prosesornya asing ya. Jadi harus nambahin macam-macam baru bisa. Oke. Mana tadi ya? Jadi kita untuk latihannya kita akan bikin ini ya, apa namanya, aplikasi untuk nyimpan data penduduk ya. Datanya simpel aja, cuma nama sama usia. Nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi masukkan nama, masukkan usia. Kalau pencet simpan ya disimpan, terus di bawahnya sini keluar outputnya ya. Jadi kayak gini. Mana ya? Nah ini sederhana aja ya biar cepat. Gitu. Jadi nggak saya layout macam-macam. Kalau mau bagus ya bisa pakai recycler view tapi kelamaan ya. Gitu. Jadi ini datanya sudah saya masukin. Kemudian nanti kalau mau hapus bisa masukin salah satu, masukin nama doang atau usia doang. Terus dihapus, nanti dia akan hapus semua nama yang cocok ya, atau semua usia yang cocok akan dihapus. Gitu. Itu hasil akhirnya. Oke. Nah, sekarang seperti yang saya bilang tadi, kita pertama harus bikin ini kelas baru, namanya database kontrak ya. Isinya deklarasi-deklarasi apa namanya, tabel. Nah, jadi untuk setiap tabel kita harus bikin ini ya, bikin objeknya ya. Dia extend ke base column ya, base column pakai S. Kalau kalian punya dua tabel, ada tabel yang lain ya bikin lagi ya, berarti tabel alamat gitu misalnya ya, kayak gini. Jadi untuk setiap tabel itu harus dibikin objeknya ya. Nanti ada lagi ada tabel yang lain ya bikin lagi objek dan seterusnya kayak gitu. Karena di sini cuma satu ya sudah ini aja ya. Gitu. Kemudian, nah di sini kita sekarang tinggal bikin nama-nama ini, nama tabel sama nama kolom sama query-nya untuk create sama delete. Nah sekarang gini, di sini kan saya pakai ini ya, konstanta ya, file table name sama dengan penduduk seperti ini. Oke. Nah, kita kan ini anu ya, pakai konstanta. Konstanta itu kan apa namanya, variabel untuk variabel yang tidak bisa diubah nilainya gitu ya. Sementara val juga untuk variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Nah, sekarang gini, apa namanya? Kenapa kok nggak kita langsung aja val gitu, val table name. Tapi kenapa harus ditambahin konstanta juga gitu. Kayak gini juga kan ya sebenarnya bisa-bisa aja kan. Nggak harus pakai konstanta gitu loh. Toh val sendiri kan juga nilainya nggak akan bisa diubah. Ya kan? Nah, jawabannya gini, kapan harus pakai konstanta, kapan harus pakai val, ya. Kalau konstanta selalu pakai val ya, konsol ini sepaket ya. Tapi kalau val doang, tanpa konstanta itu bisa. Tapi kalau konstanta doang, itu nggak bisa, dia harus pakai val. Jadi formatnya konstval terus namanya. Ya. Nah, kalian kalau misalnya apa namanya punya nilai yang bisa langsung diisi, ya seperti ini misalnya, langsung diisinya di sini itu pakailah konstanta. Ya. Tapi kalau nilainya itu nggak langsung diisi di sini, tapi bisa melalui fungsi, ya misalnya fungsi hitung gitu. Fungsi hitung, nah itu baru pakai val, kayak gitu. Karena konstanta itu dia nggak bisa pakai fungsi, ya. Jadi misalnya saya punya fungsi hitung, ya kayak gini misalnya, ini harus di sini, nggak kebaca deh. Nah, saya kalau 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 val itu dia bisa pakai fungsi, tapi kalau konstanta dia nggak bisa. Jadi kalau saya isi dia pakai fungsi hitung gini, ini nggak bisa. Nah, error gitu loh. Bedanya di situ. Jadi kalau yang namanya konstanta dia harus langsung diisi nilainya berapa itu. Jadi hardcode kasih nilainya. Nah, kayak gini. Atau dikasih langsung angka 1 atau berapa, pokoknya langsung sebuah nilai gitu. Nggak bisa pakai melalui fungsi. Tapi kalau val itu bisa. Ya, bedanya di situ. Nah, berhubung di sini yang namanya deklarasi nama tabel dan nama kolom itu kan kita langsung tulis nilainya, makanya pakainya konstanta ya. Gitu. Ini juga nama kolom name. Yang pertama adalah nama ya. Terus file kolom name underscore usia ya. Usia.
seperti itu. Kemudian kita bikin query untuk create-nya ya. Console SQL create table. Nah, ini saya nggak terlalu hafal, jadi saya harus lihat ya. Create table, table name, oke. Terus dalam kurung ini saya kopas aja deh. Kok nggak mau ke sini? Tuh, gitu. Nah, bisa copy lagi. Kolom name nama dan yang terakhir ini. Integer. Ya, saya ganti dikit ya di sini. Makanya teks di sini saya ganti integer ya. Seperti itu. Kemudian untuk delete-nya juga perlu karena kalau misalnya aplikasi kita tuh ada update baru ya. Jadi versi awalnya versi 1 jadi versi 2, biasanya ada penambahan fitur. Nah, penambahan fitur kan database-nya juga berubah ya. Siapa tahu nanti di field-nya ini juga ada perubahan. Misalnya awalnya nama sama usia, nanti ada tambahan misalnya pekerjaan atau alamat kayak gitu ya. Nah, berarti kan harus di-delete terus di-create yang baru. Itulah kenapa untuk query delete-nya ini juga harus dibikin ya. Ini saya hapus. Nah, kayak gini. Jadi seperti ini ya. Isinya database kontrak tuh kayak gini ya. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Ini masih simple karena ini nggak perlu mikir ya, isinya cuma deklarasi-deklarasi doang. Gitu. Karena yang perlu mikir adalah query-nya ini ya. Nah, ini create table bla bla bla. Ya, mungkin apa namanya? Banyak yang lupa gitu. Saya sendiri juga lupa urutannya apa gitu. Karena saya kan nggak berkecimpung di sini. Ya biasanya kalau pakai pakai apa? Di server kan langsung klik-klik-klik dong ya di PHP admin itu ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Ini sudah selesai. Berikutnya adalah kita harus bikin yang namanya helper class ya. Database helper. Jadi di activity itu kita nggak bisa langsung akses yang namanya database ya, butuh perantara ya. Karena database itu kan yang punya kan sistem operasi ya. Dari activity nggak boleh langsung ke sistem operasi, itu terlalu apa ya istilahnya, berbahaya gitu loh. Jadi butuh perantara ya. Perantaranya itu namanya kita kasih nama database helper ya. Jadi kayak namanya aja helper ya, helper penolong gitu. Nah, database helper ini dia harus merupakan turunan dari SQLite Open Helper. Kok nggak kebaca tapi public class SQLite Open, benar ya? Open Helper. Tuh. Wih, salah ya. Oh, database.java sih. Salah bikin. Kok paste lagi? Delete. Saya salah bikin. Pilih yang tadi harusnya. Nah, ini Kotlin class database helper. Nah, ini baru harusnya Open Helper. Ini kemudian di SQLite Open Helper itu dia ada ini beberapa parameter yang harus dikirim ke superclass. Yang pertama konteks ya. Kalau konteks mah gampang ya. Konteks itu nanti dapetinnya dari sini ya. Kemudian berikutnya database name. Database name itu nanti kita deklarasikan di dalam sini. Kemudian ada apa itu? Cursor factory-nya nggak usah. Nah, kemudian terakhir itu database version ya. Gitu. Nah, di antara semua ini deklarasinya ini hardcode ya. Ini juga hardcode. Artinya kita tulis secara manual di sini. Nah, yang konteks ini harus dikirimin dari parameter. Berarti kita di sini harus menerima konteks ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah di sini kita harus mengimplementasikan beberapa metode ya. Implement member ada 2 ya.
namanya onCreate sama onUpgrade ya. OnCreate ini ketika dia hanya akan dipanggil satu kali ya seumur hidup ya, seumur hidup aplikasinya berjalan hanya akan dipanggil pertama kali saat aplikasi dibuka ya. Setelah kalian install dari Play Store, pas dibuka nah dia akan nge-create table. Selanjutnya dia nggak akan pernah manggil onCreate lagi ya. Gitu. Jadi ini hanya akan diakses satu kali saat pertama kali diinstal itu, habis diinstal ya. Jadi makanya di sini isinya adalah eksekusi apa namanya query ya. Nah di sini kan ada parameternya DB ya. DB ini adalah database yang dipunyai oleh sistem operasi. Jadi kita di sini bisa pakai variabel DB, terus ada perintah ini execute SQL ya, exec SQL. Nah ini sebenarnya kita bisa eksekusi query apapun ya. Kita bisa langsung tulis gini, create table bla 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 itu bisa ya. Jadi kalau zaman dulu ya, sebelum eranya Kotlin ini, dulu kalau mau bikin tabel langsung di sini ya, tulis kayak gini nih. Gitu. Nah, sekarang supaya memudahkan manajemen kita tabelnya kan query-nya sudah ada di sini ya. Sudah ada di ini SQL create table. Nah, berarti di sini kita tinggal panggil aja database kontrak, terus tabelnya tabel penduduk kita panggil query create table. Nah, kayak gini doang ya. Kemudian kenapa? Oh, kasih tanda tanya. Kemudian apa lagi ya? Oh, ya sudah sih itu toh ya. Nah, berikutnya onUpgrade ini onUpgrade itu akan dipanggil ketika misalnya di sebuah device itu ada aplikasinya yang versi 1 ya, aplikasi buatan kita versi 1. Terus kita ternyata ngembangin lagi jadi versi 2, terus kita pasang di Play Store. Nah, device yang tadi yang versi 1 kan dia akan download yang baru ya. Download yang baru jadi berubah versi 2. Nah, jadi ketika ada perubahan versi ya, dia akan di-tag ya. Jadi old versinya versi 1, new versionnya versi 2. Nah, apa yang akan dilakukan di sini? Nah, kalau mau gampang, itu kita bisa hapus aja database yang lama, terus kita bikin database yang baru. Gitu. Caranya ya ini, sama kayak tadi ya, db.execSQL, cuman yang dipanggil itu adalah bukan query yang untuk create, tapi query untuk delete. Ya. SQL delete table, seperti ini. Kalau sudah di-delete, ya bikin lagi. Tinggal panggil aja yang onCreate ini. OnCreate-nya dipanggil. Seperti ini. Jadi setelah di-delete, kita panggil lagi onCreate ya, supaya dia bikin database yang baru. Yang versi terbaru. Gitu. Ini cara yang gampang. Cuman gini, kalau seandainya nih di aplikasi yang versi lama tadi sudah ada datanya, ya berarti di sini di tengah-tengah harus ada source code untuk pindah data ya. Pindahin data. Jadi jangan langsung dihapus kayak gini ya. Kalau dihapus kayak gini, misalnya kalian pakai aplikasi apa ya buat edit foto gitu ya, versi 1, fotonya udah banyak. Terus ternyata muncul yang versi 2. Nah, kalau langsung di-delete ya fotonya hilang semua. Nanti karena langsung kita delete terus diperbaruin pakai versi yang baru masih kosongan ya. Ini kan cuma bikin tabel baru aja, masih kosong gitu loh. Nah, semestinya di tengah-tengah ini ada datanya disimpan dulu ya, ditampung dulu atau gimana caranya. Jadi waktu setelah di tabelnya di-create, ya nanti di sini ini ditampung dulu ya, tampung dulu datanya, terus kalau sudah di-create ya pindahin datanya ke tabel yang baru. Seharusnya begitu. Ya. Tapi karena ya itu untuk tambahan info aja ya, karena kalau dia implementasiin semua waktunya nggak cukup. Gitu. Nah terakhir sebenarnya ini nggak terlalu penting ya, yaitu untuk deklarasi ini database name sama database version ya. Ya di sini langsung juga nggak apa-apa sih, MyDB gitu ya boleh-boleh aja ya. Terus database versinya 1. Nanti kalau ada apa namanya aplikasinya diupdate ya ini diganti manual jadi 2 kayak gitu. Itu nggak masalah juga gitu loh. Cuman kalau dilihat kan agak gimana gitu, kurang elegan gitu ya. Jadi di sini kita bikin ya objek ya kayak tadi ya kita bikin objek ya, bikin objek gitu, kemudian mana tadi ya isinya consval database name versinya nama databasenya ini bebas ya namanya ya,
Saya kasih nama mydb gitu misalnya. Mau pakai ekstensi juga boleh, ekstensinya pun bebas. Wong ini juga file biasa kok, bukan file apa ya. Ini cuma file teks gitu loh hasilnya itu nanti. Gitu. Gini doang juga nggak apa-apa. Ya, kalau di sini kan contohnya mydatabase.db, tapi sebenarnya ini ekstensinya nggak penting ya. Gitu. Terus kemudian bikin lagi const-file database version 1. Oke, nah ini kan ada objek ya. Objek ini kan tadi harus diikutin dengan ya, nama, karena ini pada dasarnya kan kita kayak bikin kelas baru ya. Objek info gitu misalnya ya. Kayak gini. Seperti itu. Nah, di sini itu ada sebuah fitur ya di Kotlin ya, yaitu namanya companion object ya. Companion object itu gini. Kalau kalau apa namanya? Misalnya kita pengen database helper ini punya, bisa dibikin instansiasinya, tapi bisa juga ada beberapa atributnya yang diakses secara statik. Nah, itu kita bikin component object. Jadi nanti atribut atau fungsi-fungsi yang pengen bisa diakses langsung tanpa harus instansiasi ya dimasukin ke sini. Gitu. Jadi kalau tanpa companion, ya kan kita ngaksesnya kan caranya gini ya. Jadi kan cara ngaksesnya database helper.info. Kayak gini, ya kan? Itu kalau apa namanya, tanpa companion object ya, nama DB kayak gini kan caranya. Tapi kalau kita kasih companion object seperti ini, kita bisa langsung tembak ini, kita hilangin tengahnya bisa. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi companion object ini hanya bisa ada satu ya, hanya ada satu objek di sini. Karena sebenarnya objek-objek apa atribut yang ada di dalam sini itu akan jadi miliknya database helper. Itu namanya companion object. Kalau ngomongin software pattern itu istilahnya singleton pattern ya. Bagi yang mungkin pernah dengar ya, istilah singleton pattern. Jadi kelas itu diinstansiasi hanya satu kali ya sebagai sebuah objek, yaitu ini. Kalau di Kotlin implementasinya pakai companion object. Nah, yang database kontrak ini saya nggak bikin jadi companion object karena objeknya bisa banyak ya. Karena kan objek di sini mewakili tabel ya. Tabelnya bisa ada banyak, bisa ada 10, 20. Jadi nggak mungkin dibikin companion object. Sedangkan di database helper ini kan ya objeknya yang diperlukan kebetulan cuma satu. Nah, kalau cuma satu bikin aja companion supaya nanti bisa langsung diakses dari sini. Database helper atributnya apa. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Itu fungsinya companion object. Ya, nah, kalau pakai companion object berarti karena cuma satu objek. Oh, Halo. tes. Sudah nyambung lagi belum ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, mati lampu ya. Listriknya mati, jadi internetnya kan pakai kabel, mati ya. Langsung saya pindah ke HP ini ya. Ya, begitulah. Oke, lanjut tadi sampai mana ya terakhir ya? Ngomongin companion object ya. Oke, yang namanya companion object kan hanya bisa satu ya dalam sebuah kelas. Jadi karena cuma bisa satu, maka ini nggak wajib ya. Nama objeknya ini nggak wajib, jadi bisa dihapus. Jadi gini doang ya. Gitu. Oke, ini sudah ya database helper cuma gini doang. Nah, kalau sudah kita tinggal bikin untuk tampilannya ya. Jadi untuk tampilannya itu saya bikin di sini. Persis kayak yang di modul aja ya. Pakainya linear layout. Orientation-nya vertikal. Saya kasih padding dikit 24 dp. Kemudian di dalamnya ada inputan untuk masukin nama ya. Terus usia pakai number. Terus ada dua tombol ya. Ada dua tombol.
tombol untuk simpan sama tombol untuk hapus. Kemudian terakhir ada text view buat nampilin datanya ya. Pakai text view aja. Oke. Kemudian ini saya ubah dikit ID-nya. Yang pertama ini adalah ID text untuk nama ya. Ini hint masukkan nama gitu. Yang kedua ini ID text untuk usia. Ini saya kasih hint juga. Masukkan usia. Kemudian yang ini button simpan. Tulisannya simpan. Ini button hapus. Tulisannya hapus. Terus terakhir ini text view untuk nampilin hasil ya. Nah, isinya ya, kosong ya, defaultnya kosong. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Sorry. Geser. Waduh. Nah ini ya tampilannya simpel aja ya. Kalau mau bagus ya ini hasil database-nya pakainya reservoir view ya. Cuman takutnya kelamaan waktunya nggak cukup. Oke, ini tampilannya sudah selesai. Nah sekarang di main activity. Nah ini pekerjaannya agak panjang. Nah di sini pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita bikin main activity ini dia punya punya variabel tipenya SQLite database ya. Karena untuk eksekusi query kita butuh itu ya. Saya kasih nama DB aja ya, tipenya SQLite database ya. Nah, karena di sini kita nggak bisa langsung instansiasi ya, bisa kita deklarasikan sebagai ini null label ya, dikasih tanda tanya atau dikasih let init juga boleh ya. Let init seperti ini. Let init. Oh, kalau let init harus var ya. Oke, let init itu adalah sebuah tanda bahwa variabel ini suatu saat pasti akan diinstansiasi ya. Pasti diinstansiasi. Jadi nggak perlu dibikin sebagai null label ya. Jadi kalau kita nggak pakai let init kan ini harus dibikin null label ya. Karena kan sebuah variabel kan harus dikasih nilai gitu loh. Entah itu nilainya null atau yang lain ya. Tapi harus ada nilainya ya. Tapi kalau memang ada variabel yang kita belum tahu nilainya, tapi pasti akan diinstansiasi, pakailah let init ya seperti ini. Oke, kalau sudah, berikutnya kita bisa bisa instansiasi ini dengan cara db sama dengan ini sebenarnya kita harus instansiasi dulu satu persatu ya. Ada 2 step ya. Nah ini harus bikin dari database helper, terus baru ini get table, teman saya ringkas aja ya. Ini langsung database helper, masukin konteksnya, yaitu si activity itu sendiri. Kemudian di sini langsung get ini table database. Nah kayak gini, jadi satu baris aja. Gitu. Kemudian kalau sudah, berikutnya, nah kita untuk fungsi-fungsi database-nya akan lebih mudah kalau kita bikin ini function-function ya, function-function supaya bisa dipakai di beberapa komponen. Misalnya kayak gini ya, misalnya untuk nambah data, ternyata tombolnya nggak cuma ini yang bisa dipakai, tapi ada tombol di atas yang bisa dipakai buat nambah data juga. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Gitu, makanya kita bikin aja sebagai sebuah function di sini. Kita bikin function misalnya insert data gitu ya. Insert data, parameternya mungkin saya ubah dikit dari modul ya. Saya bikin aja data penduduk ya, kelas penduduk sebagai data kelas. Kemudian di dalamnya ada ini file nama itu string, kemudian ada file usia itu integer. Seperti ini. Jadi nanti di sini yang diinputin adalah ini penduduk ya. Penduduk yang tipenya penduduk. Terus waktu insert data, delete data juga sama. Penduduk. Kemudian yang terakhir get data ya. Ini maksudnya untuk query select ya.
Kalau get kan kita ngambil semua, jadi nggak usah pakai parameter gitu. Jadi ada 3 macam function di sini: insert, delete, sama get data. Oke. Nah, berikutnya kita di sini tadi kita punya beberapa komponen. Nah, ini kita harus pasang komponennya di sini. Yang pertama adalah file et nama ya. Find view by ID, tipenya tadi edit text, ID-nya et nama. Terus et usia juga sama. Find view by ID, tipenya edit text. Ini et usia. Terus ada button simpan ya. Button simpan, dan yang terakhir adalah button hapus. Sip. Oke, nah di antara ini semua itu kan sebenarnya ini programnya simpel ya. Jadi kalau apa namanya, misalnya dia ngeklik simpan ya dia akan nyimpan sesuai dengan ini parameter yang ditaruh di sini. Ya, kalau hapus juga sama ya. Dia akan ngapus sesuai nama atau usia yang ada di sini kan kayak gitu. Oke, oh, ini merah ya. Unexpected cache to button ding ini. Sorry button. Oke, sudah. Nah, kalau sudah berarti button simpan itu kita kasih listener ya. Set on click listener. Jadi kalau button simpan dipencet, dia akan insert data. Dia panggil insert data. Nah, kita akan nge-create objek penduduk 2 parameter itu dari et nama .text .toString. Satu lagi et usia .text .toString. Sip. Loh, kenapa ini? Oh, salah. Tuh, mau sebentar. Tuh, int. Tuh, tuh, int mana? Et usia teks tuh int nggak ada ya, tuh string dulu tuh loh. Oh, ini apa tadi nggak nongol. Oke, kalau sudah, nah ini kalau sudah insert data mestinya kan biasanya gini ya, kalau kita masukin nama Agus, usia 17 terus disimpan. Nah, ini kan jadi kosong ya harusnya ya, dikosongin lagi. Nah, itu jangan lupa di sini dikosongin. Di modul saya lupa ngosongin ya. Jadi di sini saya tambahin biar agak bagus. Itu usia. Required editable font string. Loh, biasanya nggak apa-apa. Udah gini aja. Oke, terus berikutnya button hapus juga sama ya. Set on click list, dan saya copy aja lah ya. Isinya sama kok.
isinya sama. Cuman kan nanti bedanya di sini, isi dari fungsinya ini ya. Oh, ini delete data. Terus jangan lupa ketika aplikasi itu pertama kali dijalanin, kita kan harus langsung nampilin data ya. Berarti kita panggil ini, get data di sini. Gitu. Jadi pas aplikasinya pertama kali dibuka, ya langsung tampil data yang udah disimpan apa aja tuh harusnya sudah nongol. Jadi jangan lupa di sini, get data. Nah, sekarang kita mengimplementasikan masing-masing ini. Nah, ini yang agak sedikit ribet. Sebenarnya gini, ada cara yang gampang. Kalau kalian mau langsung pakai query bisa-bisa aja. Jadi ini kan kita sudah punya variabel kelas ini ya, namanya db. Itu kita bisa langsung panggil aja db.execSQL ya, langsung insert into penduduk gitu. Ini bisa ya. Values dalam kurung nama usia. Nah, kayak gitu bisa ya. Simple ya. Terus ini db.execSQL.delete from dan seterusnya itu bisa ya. Cuman yaitu kalau menurut teori ya, cara kayak gini itu tidak disarankan ya langsung nabrak query-nya, kecuali memang query-nya kompleks ya. Query-nya kompleks, misalnya pakai join dan macam-macam, nah itu baru silahkan manual ya. Tapi kalau cuman insert, delete, select itu disarankan pakai ini. Untuk insert kita harus pakai yang namanya content values. Nah, ini content values. Jadi pakai perantara ini. Jadi pertama kita harus tampung dulu data yang mau disimpan ya. Kita bikin values terus content values dot apply. Sebenarnya gini, dot apply itu ini kan kita pakai dot apply. Apply ini sebenarnya ya, termasuk salah satu fitur tambahan di Kotlin ya. Jadi apply, kalau di sini kan saya pakai put nih ya. Jadi misalnya saya masukin put nama, terus tapi ini namanya saya dapat dari penduduk dot nama, terus ini penduduk dot usia. Sebenarnya cara ini itu sama aja kayak kita ini ya. Kita instansiasi baru ya. Content values, terus terus values dot put. Nah, kayak ini tuh sama sebenarnya. Terus values dot put. Ini. Nah, jadi code yang ini sama yang ini itu sebenarnya sama. Jadi kalian jangan bingung tentang apply ini ya. Apply ini sebenarnya fitur tambahan di Kotlin, ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis objek ya. Supaya ringkas aja. Jadi ini tuh sebenarnya eksekusinya cuma satu kali ya. Jadi ketika kita bikin objeknya tuh sekaligus kita akan mengubah parameter di dalamnya jadi seperti ini. Kalau yang pakai cara yang bawah itu kan hitungannya 3 kali nih. Pertama kita instansiasi dulu. Berikutnya kita panggil objeknya, kita masukin satu parameter ini ya, nama, terus berikutnya kita akses lagi, kita masukin usia. Gitu. Kalau yang ini kan istilahnya kita cuma sekali eksekusi selesai ya, pakai apply ini. Gitu. Tapi prinsipnya ini sama sih. Hasilnya sama, outputnya sama, cuman beda masalah performa aja. Gitu. Dan ini lebih ringkas. Gitu. Jadi ini untuk extension itu ada macam-macam ya. Ada apply, terus ada with, ada also, ya, dan ya itu. Saya ajarin pelan-pelan aja. Jadi saya sisipin di tiap pertemuan itu saya sisipin yang kira-kira bisa diaplikasikan ya. Jadi kalau di sini kita pakainya apply ya. Jadi apply itu kalau kita habis bikin objek, terus kita mau masukin beberapa parameter itu pakailah apply. Gitu ceritanya ya. Nah, ini kalau sudah, berikutnya ya kita tinggal panggil aja db.insert. Nah, ini di variabel db itu sudah ada fungsi-fungsinya sebenarnya, insert, terus ada juga delete, update juga ada ya. Kalau select nggak ada ya. Select nanti pakainya query ya. Pakai ini query.
seperti itu. Ini kalau mau pakai cara yang ini ya, pakai fungsi bawaannya ya. Jadi kalau mau pakai fungsi bawaannya, ya kita harus siapin ini dia butuh values. Terus kalau mau langsung tadi pakainya ini ya. Ini kalau mau langsung. Ini kalau kalian mau ngetikin query-nya manual, pakainya exec.sql. Gitu aja sih. Nah, ini karena kita pakai yang insert ya. Insert di sini dia butuh nama tabelnya ya. Nama tabel kita bisa ngambil dari database contract penduduk table name untuk nama tabelnya. Berikutnya ini apa sih parameter kedua ini kok nol ini apa? Bentar, saya lihat lagi. Kok nggak kelihatan? Null column hack. Oh, saya nggak paham ini apaan ya. Konten yang values-nya yang terakhir ini ya tengah null aja ya. Saya juga nggak tahu buat apa. Ini values-nya kita taruh di terakhir. Ini values-nya. Jadi values-nya ini sudah ada pasangan kolom sama datanya ya. Ini kolom nama diisi penduduk.nama, kolom usia diisi penduduk.usia. Selesai gitu. Nah, keuntungan kalau kita pakai fungsi bawaannya kayak insert, delete yang di bawahnya di sini itu sudah pasti aman ya seharusnya ya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mikirin security-nya ya. Seandainya kalau ada celah pun ya nanti pasti juga akan diupdate. Ya. Jadi tenang saja. Oke, itu untuk yang insert. Kemudian untuk yang delete, kalau yang delete sebenarnya nggak ribet sih. Ini kita cuma perlu definisiin untuk bagian apa namanya klausa where. Kalau delete itu kan kita kan delete from tabel, terus ada where-nya, pasti ada where-nya kan. Kalau cuma delete from, ya tabel itu akan dihapus semuanya, ya, dan itu kan nggak mungkin. Ya. Delete kan biasanya cuma beberapa item aja yang harus di delete gitu. Oke. Jadi kita harus siapin dua value ya. Selection ini klausa where-nya ya. Klausa where-nya. Jadi where-nya itu where misalnya apa? Nama like Agus gitu misalnya kan kayak gini kan. Kurang lebih kan klausanya seperti ini. Nama like Agus or usia like karena ini pakainya tadi integer ya. Jadi pakainya ini usia sama dengan 17 misalnya kayak gini kan. Ini namanya klausa where-nya. Nah, sekarang gini, jadi di sini nanti kita ngapusnya bisa salah satu ya, berdasarkan nama atau berdasarkan usia ya. Asal usianya cocok ya dihapus semua. Atau namanya cocok dihapus semua. Jadi kalau ada 3 orang usianya 17 ya 3-3-nya akan dihapus. Nah, sekarang untuk bagian nama kita ganti pakai database kontrak juga ya. Database kontrak penduduk terus kolom name nama kayak gini. Kemudian ini dipisahin seperti ini. Nah, untuk isinya itu kan sebenarnya bisa aja kalian bikin seperti ini ya. Dolar terus penduduk nama kan kayak gini bisa aja kan sebenarnya. Tapi ini nggak disarankan ya. Cara seperti ini tuh tidak aman ya. Di programming manapun entah di web atau di desktop atau di mobile itu query seperti ini tidak disarankan ya. Ini kan query kayak gini nih kan kalau kalian masih belajar database ya nggak apa-apa emang kayak gini kan karena kan belajarnya langsung dari itu ya terminalnya MySQL kan kayak gitu. Tapi kalau sudah kalian nyentuh programming itu kalian harus pakai yang namanya argumen ya. Argumen tuh untuk inputan itu harus diganti dengan tanda tanya ya. Ini support di semua jenis platform itu support ya. Di PHP bisa kayak gini, di C juga bisa kayak gini ya. Semua yang berhubungan dengan SQL bisa kayak gini ya. Terus kemudian bagian yang ini usia ini saya ganti juga. Ini kolom name usia. Usianya ini harus diganti dengan tanda tanya juga. Pokoknya segala inputan itu harus diganti dengan tanda tanya ya. Gitu. Nah, terus tanda tanyanya ngisinya kapan? Nah, kita harus bikin ini variabel yang kedua namanya selection argument ya. Jadi inputannya ditaruh di array terpisah. Biasanya formatnya array ya.
Jadi saya bikin array of. Jadi inputan yang pertama kan tadi kan ini nama ya. Ya berarti nanti namanya saya taruh sini ya, penduduk dot nama. Yang kedua usia, ya udah penduduk dot usia. Ya kayak gini caranya. Itu. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal panggil db.delete ini database name-nya ya. Tadi penduduk table name. Kemudian parameter yang kedua itu adalah clause where-nya, yaitu selection-nya. Ya kan? Jadi di sini sudah di nggak bisa lihat ya, sudahlah. Pokoknya yang di sini parameter kedua adalah clause where-nya, query-nya ini masukin ke sini. Yang ketiga adalah argumennya, ya masukin ke sini. Seperti itu. Kok error tapi? Array font harus required harus string ya. Oke, ya sudahlah saya ganti string aja. Nah, tujuannya dibikin argumen buat apa sih? Nah, sebenarnya tujuannya buat menghindari SQL injection ya. Yang utama sih itu. Yang kedua adalah masalah formatting ya. Terutama masalah petik-petik ya. Jadi kan kalau misalnya ini nama like biasanya kan bisa jadi kita ngetiknya gini ya, Agus gitu loh. Jadi petiknya tuh ke double-double. Jadi query-nya bisa jadi kacau gitu. Nah, akan lebih aman kalau dibikin bentuk argumen seperti ini. Jadi untuk inputan dikasih tanda tanya, terus nanti inputannya ditaruh di dalam sebuah array. Nah, nanti tinggal dikirimin satu persatu gini. Ini lebih aman ya. Gitu. Jadi untuk menghindari tadi SQL injection sama masalah formatting itu yang bikin kacau. Oke, ini sudah. Nah, sekarang step terakhir adalah ngambil data. Nah, ini yang agak ribet ya. Ini agak panjang ya untuk ngambil data. Jadi kalau ngambil data itu langkah pertama kita harus bikin array yang isinya adalah kolom-kolom yang mau diambil itu apa aja. Ya. Saya bikin variable kolom array of. Di sini kita ambil dua aja ya, nama sama usianya. Untuk ID-nya nggak perlu ya, nggak perlu karena kita cuma mau nampilin nama sama itunya aja, usia. Jadi ya saya bikin kayak gini aja. Saya taruh ke bawah karena ini panjang. Ya, jadi dua. Kalau kalian mau nambahin lagi ya terserah ya. Di bawah itu bisa koma, kolom yang lain apa aja gitu. Ya, bisa aja. Intinya nih kolom-kolom yang mau diambil apa aja. Gitu. Kemudian berikutnya, nah kita butuh yang namanya kursor ya untuk ngambil data dari database nanti kembalinya namanya kursor, bukan array, bukan list, bukan map, tapi namanya kursor ya. Kursor itu sebenarnya kayak pointer di linked list itu loh. Jadi kalau kalian masih ingat pelajaran struktur data, itu kan kita pakai sebuah kursor ya atau pointer yang nanti dia geser-geser ya, next sampai habis kan kayak gitu. Nah itu sama prinsipnya. Kursor ini sama kayak pointer di linked list yang nanti cara kerjanya dia geser ya pakai next atau pref kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau kolomnya sudah, kita bisa langsung eksekusi query-nya, nanti ditampung di kursor ya. Terus kita panggil db.query. Wah, ini parameternya banyak. Yang pertama nama tabelnya jelas ya. Database kontrak penduduk table name, koma. Berikutnya kolomnya apa aja? Ini kan kita sudah siapin di sini. Terus yang ketiga itu clause where. Kalau misalnya kalian pengen select bintang from penduduk where nama sama dengan Agus ya, tinggal tambahin aja di sini ya. Nama like Agus, nah kayak gini. Ini untuk clause where ya. Gitu. Cuma kan tadi where kan harus pakai argumen, ya kan? Nah, berarti tanda tanya, nanti argumennya taruhnya di bawahnya. Jadi yang ini clause where-nya, yang ini argumennya, ya sudah disiapin di sini. Karena kita kebetulan di sini nggak pakai, ya sudah dikosongin dua-duanya, ya. Terus yang bawahnya ini apa ya tadi ya? Group by. Nah ini kalau mau kalian group by itu kan biasanya kalau pakai join itu ya. Jadi terus di groupin ya. Siapa tahu semua yang namanya Agus pengen dikelompokin jadi satu, terus kita pengen lihat
rata-rata usianya dari semua yang bernama Agus. Nah, itu kan kita harus pakai group by. Ya. Having juga sama ya. Having sama group by kan mirip. Terus kemudian terakhir kalau jadi untuk group by sama having kita kosongin dulu karena memang kita nggak pakai. Nah, yang terakhir order by ini kalau mau diurutin berdasarkan nama gitu ya tinggal ditambahin aja ya order by apa namanya nama ascending ya nama descending atau diurutin berdasarkan usia ya bisa aja itu kalau mau tapi di sini kan enggak ya sudah saya kasihnya null semua ya ini ada tulisannya di sini ya selection arguments group by having order by jadi sebenarnya ini kayak query builder gitu loh cuma kita modelnya kita masukin parameter doang ya gitu kita nggak bikin query-nya dari nol. Nah kalau untuk yang ini untuk query select kalau kalian mau bikin dari nol itu bisa pakai namanya raw query ya kalau tadi kan kalau insert delete pakainya XSQL ya terus insert into bla 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 kan kayak gitu cuman kan XSQL ini kan kembaliannya tuh integer kalau nggak salah exec unit ya malahan ya unit intinya kembalinya apa namanya untuk menandakan berhasil apa enggak. Nah kalau raw query, nah ini kembaliannya itu kursor, ya. Ini tipe kembaliannya itu kursor. Jadi karena tipe kembaliannya berupa kursor, maka dia bisa dipakai untuk mengeksekusi perintah select, ya. Jadi nanti di sini ditampung ke kursor ya, file kursor 2. Nah itu kayak gitu caranya. Nah ini tipe kembaliannya kursor. Gitu. Jadi kalau mau bikin query manual, query select pakainya raw query, tapi selain itu pakainya XSQL. Itu catatan dari saya. Oke. Ini kalau sudah, nah kursor ini isinya sekarang berupa seluruh data yang berhasil diambil ya. Nah, ini ada tambahan lagi nih fitur di Kotlin. Ya, sebenarnya kita kalau mau bisa bikin pakai while biasa, gini juga bisa ya. While cursor .se cursor. Nah, move to next. Nah, kayak gini. Ini bisa aja sih kayak gini. Terus kita ambil datanya satu persatu bisa, atau pakai ini juga bisa ya. With cursor. Nah, ini pakai cara Kotlin ya. Kalau kita pakai with, itu kita di sini bisa panggil langsung fungsi-fungsinya kursor tanpa harus manggil kursor itu sendiri. Ya, kita bisa langsung panggil move to next. Nah, kayak gini-gini. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini with ini hanya akan dipanggil ketika ada isinya ya. Itu fungsinya with. Jadi kalau with ini ternyata kursor ini kosong, dari database ini dia nggak dapat data, ya ini nggak akan dieksekusi ya bloknya with ini. Gitu ceritanya. Kalau yang ini kan yang tadi kan kita harus ngecek dulu ya sebenarnya ya. Kita kan kalau pakai while langsung kursor .move to next kan seolah-olah kursor ada isinya. Padahal belum tentu ada. Masalahnya kan di situ. Ya kan? Nah, kalau ini itu dicek dulu ya. Kalau ada baru kita bisa panggil ini while move to next. Move to next. Seperti itu. Kemudian nah selama looping kita mau ngapain? Nah, selama looping kita bikin file penduduk ditampung di sini ya, datanya ya. Ada 2 parameter tadi. Nah, kita bisa panggil dari kursornya itu getString ya. Column index getString get column index. Oh, sebenarnya gini, ini kan di sini sudah ada urutannya ya. Ini ada kolom nama sama ada kolom usia, kan kayak gitu. Nah, kita sebenarnya bisa langsung panggil aja nama itu kan di indeks ke 0 ya kan. Terus usia itu pakainya integer get integer 1 gitu. Nah, kayak gini. Ini bisa ya sesuai dengan urutan ini gitu. Tapi kalau kalian pengen apa namanya kekeh nyebutin nama kolomnya, nah itu agak panjang sih. Ini get column index. Get column index itu adalah mendapatkan indeks kolom berdasarkan nama kolomnya. Jadi misalnya kalau nama kolomnya nama ya kita bisa masukin nama di sini ya. Cuma jadi panjang ya ini ya. Get string terus ini jadi sepanjang ini gitu loh. Tapi kalau mau ringkas ya ini aja. Asalkan kalian tahu urutannya ya. Tahu urutannya. Oh, 0 itu nama, 1 itu usia. Kalau cuma dikit aja nggak masalah ya. Tapi kalau ternyata kolom yang diambil itu ada banyak, ya mending sih pakai yang ini ya.
Meskipun ini lebih panjang, tapi nggak mungkin meleset ya, seharusnya. Gitu. Oke, nah kalau sudah, oh saya lupa. Kan kita kan hasilnya akan ditampilin ke itu ya, text view ya, text view hasil tadi ya. Ya berarti diinstansiasi di sini ya. Ini tipenya text view, ID-nya text view hasil, kemudian text view hasil dot text plus sama dengan penduduk dot nama dolar penduduk dot nama strip dolar penduduk dot usia kemudian backslash n slash n buat supaya di enter gitu. Kok ini merah ya? Create extension. Perasaan di sini saya bisa deh. Oh, anu ya. Saya tampung ke ini dulu, Ding. Saya tampung ke variabel result ya. Isinya string, kemudian ini result. Kalau sudah selesai loopingnya, baru di set ke sini ya. tv hasil dot text sama dengan result. Gitu. Oke, selesai ini ya. Kita coba tes sekarang, semoga aja nggak ada error ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang database-nya? Wah, sudah jam segini ternyata. Lama juga ya. Ada yang mau ditanyain sambil kita nunggu? Visor. Ya, ini salah ya ini, backslash ini. Cancel dulu. Loh, kok nggak mau dipencet sekarang? Nyangkut ya. Ada yang mau ditanyain kah? Sembari kita menunggu. Oh, jadinya nyangkut. Tidak ada pertanyaan? Ini lebih susah dari yang kemarin ya. Cuman yang kemarin contohnya yang lebih ribet karena kita pakai spinner itu ya. Jadi agak panjang. Kalau ini ya ini persiapannya banyak ya. Database kontrak, helper, terus baru yang ini. Ini agak sedikit beda sama yang modul ya.
Saya improve dikit. Kok nggak mau ya? Pemborannya. Saya close project dulu aja. Nyangkut kayaknya. Nah, gara-gara tadi di stop paksa ya. Visornya ada update visor ya. Install yang baru jadinya. Install di device. Wah, ini cepat ya sekarang ya. Ngompalnya ya. Biasanya masih Gradle build. Ini sudah install aja. Sekarang visornya nih malah yang lama nih. Installing visor. Atau storage saya habis kali ya. Kayaknya lama sekali installnya. Terakhir tuh storage saya kayaknya nggak nyampe 1 giga. Gara-gara diinstalin game. Oh, bisa kok. Oke, ini sudah ya. Sudah jadi tampilannya seperti ini. Dikompil bisa. Artinya code-nya nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba ya. Saya masukin nama Agus ya. Usianya misalnya 30, saya simpan. Lihat, loh kok nggak keluar. Coba ini. Kita lihat di lognya apakah ada error. Error. Oh, sorry. Iya, kita tadi lupa ya. Ketika setelah insert ini harusnya get data. Jadi supaya datanya diperbarui. Habis delete juga, ini lupa dipanggil ya. Ya, compile ulang. Tapi compile ulang harusnya nggak lama tuh. Ya, jadi habis insert ya harus diupdate kan tampilannya kan, panggil get data. Habis delete data juga sama. Makanya nggak keluar. Nah, ini keluar ya. Agus 30. Terus kemudian saya masukin lagi Eko, umurnya 17 misalnya, saya simpan. Nah, keluar ya. Terus Bambang, misalnya usianya 24, saya simpan. Nah, kemudian masukkan siapa lagi ya? Dodi, usianya 17 juga, saya simpan. Nah, sekarang kita mau ngapus, misalnya si yang usianya 17, nih. Kita masukin aja bagian usia 17, kan tadi klausannya kan or ya. Nama siapa, or usia berapa. Kalau usia saya hapus 17 berarti, error. Crash nih. Apa ini? Delete from penduduk, unrecognized token dollar. Oh, unrecognized token dollar in delete from. Loh, kok dibaca jadi token ya? Mana tadi? Unrecognized token dollar. Oh, ini kurungnya salah. Oh lah, kurungnya bukan kurung kurawal, makanya. Nah, makanya dibacanya sebagai dolar biasa. Oke, ya. Compile lagi. Apa-apa, harus sabar. Sudah jadi. Nah, sekarang saya coba, saya hapus 17. Oh, hilang ya 17 ya. Atau saya hapus namanya, Agus. Hapus. Loh, apa meneh iki? Fatal exception. Main proses. Number format exception for. Oh, ini karena ini ya, usianya
isinya 0 ya, nggak boleh kosong ya. Ya sudah. Ya gitu. Jadi kan di sini tadi kan tampilannya kan petik-petik ya, petik-petik dikonvert jadi integer. Mana tadi? Delete. Nah ini usia kan integer ya. Jadi waktu dimasukin sebagai integer nggak bisa, terus error. Ya tapi nggak apa-apa lah. Tinggal dikasih ini pengecekan aja usianya. Ya, usianya apa namanya? Kalau misalnya kosong ya dikasih defaultnya 0 gitu misalnya. Ya, seperti itu. Oke, tapi at least sudah berhasil lah ya. Tinggal tambahin itu doang. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Lama juga ya kita ya. Adakah yang mau ditanyain? Permisi Pak, saya mau tanya. Ah, Untuk modul pertemuan hari ini dengan minggu lalu belum diupload ya Pak? sudah kok di Moodle sudah ya? Modulnya belum bisa kebuka sih Pak. Maksudnya? Coba kita cek. Ini Android mana ini? Kayaknya semalam saya upload ya. Sudah pasti ada sih harusnya. Udah ya nih ya Esquilet-nya. Nah, sudah ada kok. Oh ya oke Pak. Oke. Oh ya, satu tambahan lagi. Ini kalau kalian misalnya mau ngecek di device-nya tuh ada data apa aja, ini ada fitur namanya Database Inspector ya. Bisa dipencet di sini. Nah, ini harus nunggu dia ngeload. Ini fitur baru ya. Jadi di Android Studio versi 3 sekian itu nggak ada. Dia baru ada di Android Studio 4 ke atas ya. Jadi zaman dulu kalau kita pakai SQLite, kita nggak bisa tahu di handphone tuh ada data apa aja. Itu sangat menyiksa ya. Kecuali HP-nya di root. Nah, sekarang kalian cukup beruntung ya, hidup di zaman di mana database-nya itu sekarang bisa dicek isinya apa aja. Gitu. Kok nggak mau tapi select proses. Oh, harus dibuka dulu apps-nya, Pak. Oh iya. Itu ya sudah saya close aplikasinya ya. Nah ini ya ada ya MyDB namanya database penduduk, dalamnya ada data ini 1 sama 3 Agus sama Bambang karena yang tadi yang usia 17 sudah saya hapus ya, jadi hilang. Kalau saya masukin lagi ini saya di HP saya masukin baru ya, Eko umurnya 40, saya simpan. Live update. Oh ya ini keluar Eko. Nah ini data-data yang ada di database kita. Pakai database inspector ini sangat membantu sekali ya. Ini barusan fitur baru ini. Gitu. Itu aja sih tambahannya paling. Ada yang mau ditanyain mungkin? Yang lain? Nah, kalian silahkan coba ya. Ini kan kalian nggak mungkin bisa ngikutin full ya. Jadi lebih banyak menyimak. Nanti kalian coba sendiri. Kemudian tambahkan fitur untuk searching data ya. Jadi searching nama misalnya A gitu, nanti semua data yang namanya ada A-nya gitu akan muncul ya. Gitu. Nanti kalian coba taati di bagian fungsi get data ya untuk query select-nya tadi, clause aware-nya ditambahin gitu. Kayak gitu. Tambahin itu. Ditambahin untuk searching data. Paling itu aja sih untuk latihan. Sama kemudian kan kita ada tugas besar ya. Nah, itu saya bikin akhirnya tugasnya individu, nanti mungkin akhir minggu ini saya publish ya untuk detailnya seperti apa. Gitu. Ya intinya bikin aplikasi ya. Arahnya nanti mungkin lebih ke replikasi sih. Jadi sekalian saya turun meniru aplikasi yang sudah ada, misalnya aplikasi Instagram, kalian bikin tampilan seperti itu ya. Kayaknya mau saya bikin ada dua tugas ya. Yang pertama fokusnya ke masalah layouting ya. Fokus ke tampilan, yang kedua adalah masalah teknis yang back end ya. Jadi yang pertama front end, yang kedua back end gitu. Seperti itu. Tugasnya individu. Oke.
Ya sudah, sampai sini. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Pak. Loh, namanya sudah berubah. Udah, itu pertanyaan yang untuk review Moodle-nya dibuka apa enggak ya, Pak? Apa? Review Moodle. Review model. Review model tuh saya tuh terus terang sebenarnya nggak terlalu ngerti settingan itu. Saya cuma ngopi aja sih settingan. Kalau yang lain gimana? Mata kuliah lain? Yang lain nggak ada yang pakai Moodle sih. Enggak, maksudnya kayak misalnya Pak Yuan, Pak Anton kan juga pakai Moodle tuh. Lupa ya, Pak. Oh, saya cuma ngopi settingannya mereka soalnya. Oh iya. Terus minggu ini ada Moodle nggak ya, Pak? Minggu lalu nggak ada. Iya, karena minggu lalu servernya bermasalah. Jadi saya kasih semuanya minggu ini ya. Nanti waktunya saya kasih 2 minggu. Jadi bisa dikerjain sampai minggu depan. Oh, oke, Pak. Lah kemarin gara-gara itu ya kena serangan hacker. Wow, kok serem ya. Oke, Pak. Terima kasih. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Ya sudah. Kalau nggak ada, mungkin kelasnya sampai di sini aja ya. Lama juga kita rekor ini ya. 1,5 jam nih. Oke, ya sudah. Kalau gitu, sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan masih tentang database, tapi database-nya untuk yang minggu depan dan minggu depannya itu database yang online ya. Jadi bukan lokal. Kalau yang minggu ini sama yang minggu lalu kan lokal. Yang ada di HP. Kalau besok itu kita online, jadi butuh internet ya. Yang besok pakai Firebase, yang minggu depannya lagi pakai server custom ya. Gitu. Oke, ya itu aja mungkin dari saya untuk hari ini ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak.